Oke, halo semuanya. Kembali lagi dengan saya Gerardus Abdillah Wicaksono. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara debugging Udo dengan VS Code dan extension Udo Development. Oke, selanjutnya pertama-tama yang perlu kita lakukan tentu saja menyiapkan VS Code ya teman-teman. Apabila teman-teman belum memiliki VS Code, bisa kalian akses di sini code.visualstudio.com /download. Nah, di sini teman-teman bisa memilih yang sesuai dengan device kalian masing-masing. Oke, di sini kebetulan saya sudah memiliki VS Code dan langsung saja kita buka di sini server. Nah, saya mengaksesnya menggunakan seperti ini ya teman-teman. Jadi kita buka command prompt di sini. Dan kemudian kita tulis code spasi titik, otomatis akan terbuka seperti ini. Nah, apa sih yang akan kita lakukan? Jadi di sini kita perlu menggunakan sebuah extension bernama Udo Development. Jadi di sini dijelaskan seperti bagaimana cara menggunakannya, kemudian konfigurasinya, dan seperti apa apabila kita menggunakannya. Kembali ke Visual Studio Code. Di sini kita langsung pergi ke extension saja. Kemudian kita cari nama extensionnya yang sama, development. Oke, di sini ya teman-teman. Kita lihat apakah sama namanya. Nah, di sini sudah sama, Francesco Abruzzi. Bisa langsung kita lakukan install saja. Oke. Di sini apabila tulisannya disable dan uninstall, berarti kita sudah berhasil melakukan instalasinya ya teman-teman. Kemudian kita kembali terlebih dahulu. Oke, sebentar. Oke, di sini kita pergi ke run and debug, dan lalu to customize run and debug kita perlu create a launch.json file. Kita pencet saja, kemudian kita pilih Python. Oke, di sini sudah muncul ya. Tampilannya seperti ini. Kemudian oke, apabila teman-teman sudah launch tadi akan muncul seperti ini. Nah, tapi ini saya sudah melakukan penyesuaian dengan dari Stack Overflow how to develop run and debug modules in Udo on Visual Studio Code. Nah, jadi sini teman-teman bisa langsung kopas saja yang ini ke dalam debug Visual Studio Code teman-teman. Dan di sini teman-teman perlu menyesuaikan letak Python teman-teman sebelah mana. Bisa dilakukan seperti ini, python.exe nya ini, kemudian copy bagian ini ke dalam sini. Kemudian untuk konsolnya di sini external terminal, tapi untuk memudahkan kita debugging kita lakukan integrated terminal saja. Nah, apabila sudah teman-teman sesuaikan, kita bisa langsung perlu melakukan konfigurasi di settingnya, karena kita menggunakan Udo Development ini. Kita perlu pergi ke bagian setting di sini, kemudian ke bagian extension. Oke, tunggu sebentar teman-teman. Oke,
maaf teman-teman, sebelumnya ada step yang terlewat. Jadi karena di sini kita ingin menjalankan wudhu tanpa menggunakan wudhu server 16 ini, kita perlu pergi ke service terlebih dahulu, kemudian kita stop agar berhenti berjalan. Oke, di sini statusnya sudah tidak running ya teman-teman. Apabila sudah seperti itu, di sini kita perlu melakukan configuration in Visual Studio Code setting. Oke, jadi di sini teman-teman perlu pergi dulu ke settings, kemudian di bagian extension ini teman-teman cari terlebih dahulu Udu Dev. Nah, di sini teman-teman perlu menyesuaikan nama database teman-teman, apa yang kalian gunakan. Nah, di sini saya menggunakan tugas 9DB Visualizer seperti database sebelumnya. Kemudian di sini sudah sama ya untuk portnya dan juga remote URL-nya. Oke, apabila sudah sama, coba kita tunggu sebentar. Coba kita lakukan running. Apakah sudah berhasil? Tunggu sebentar teman-teman, ada langsung adapter. Oke teman-teman, saya perbaiki terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi setelah saya cari tahu mengapa tadi terjadi error, ternyata saya belum menambahkan python.exe ini di belakang lokasi Python saya. Jadi dia tidak bisa membaca aplikasi Python saya di mana. Oke. Jadi sini apabila kita sudah selesai bisa langsung kita run. Nah, dengan sudah berjalan seperti ini, kita bisa membuka localhost 8069 dan muncul seperti ini tanpa menggunakan udu di service kita. Jadi meskipun status di sini tidak running udu server kita sudah bisa melakukan bisa menjalankan udu localhost di web kita. Oke, dengan begitu kita sudah berhasil. Nah, di sini apa yang dilakukan oleh extension yang telah kita miliki tadi, development ini salah satunya kita bisa menampilkan tabel yang kita miliki. Jadi di sini kita perlu ke bagian udu, kemudian bagian add-on di sini. Kemudian di sini ada banyak pilihan ya. Nah, tapi di sini seperti video saya sebelumnya, saya melakukan
purchase ya. Jadi kita lihat saja di bagian purchase di sini. Nah, di bagian purchase ini kita pergi ke bagian modelsnya. Kemudian di sini bagian purchase ini kita blok dan kita tekan Ctrl Shift P. Kemudian kita tulis Udo development ini model from remote, dan apabila sudah akan muncul tabel dari purchase yang kita miliki. Ada ID, field name, type, dan in apps-nya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Sekian dari saya, tutorial debugging Udo menggunakan Visual Studio Code dan juga extension Udo Development. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.